kita nih orang Indonesia, Pak Joni, Pak Devri, kita orang Indonesia, ya Pak, Ya. kita orang Indonesia mau nagih hutang sama orang Indonesia, ya Pak, Ya. sama katakanlah orang, misalnya orang Belanda datang ke sini mau nagih sama seseorang di Indonesia ini. Itu sama nggak Pak kira-kira kemudahan mendapatkan? Beda Pak. Lebih gampang yang orang sini, betul nggak Pak? Betul. Karena kita tahu budayanya, tahu keluarganya, tahu selahnya, ya nggak Pak? Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Betul Pak. Nah, ini nanti sebetulnya asal usulnya interest rate swap itu di situ Pak. Ya. Contoh ya Pak, kasus yang sangat terkenal. Bapak-bapak pasti tahu yang namanya Toyota, gitu kan? Toyota itu pada suatu ketika ingin bangun pabrik di Amerika. Toyota ingin bangun pabrik di Amerika. Nah, dia mau cari dana dalam dolar. Antara Toyota sama waktu itu lawannya itu adalah yang punya tempat mainan itu apa namanya Pak? Tempat kayak Dufan di Amerika itu apa namanya Pak? Disneyland. Nah, Disneyland kalau cari dana dolar itu sama Toyota mau cari dana dolar itu lebih mudah mana Pak? Dalam konteks dia lokasinya mau cari dana di bank di Amerika lebih gampang Disneyland Pak. Lebih gampang Disneyland kan? Karena orang Amerika, bank-bank di Amerika baru ngelihat sebentar Disneyland neracanya begini, dia udah tahu oh ini kekuatan finansialnya segini. Betul nggak? Nah, tapi kalau orang Amerika mau melihat kekuatan finansialnya Toyota pasti tidak semudah kalau dia melihat kondisi finansialnya si Disneyland. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Iya, secara lokasi juga mau survei lebih gampang lihat yang di Disneyland, betul. Atau nggak harus survei karena tiap hari lewat, ngerti lah. Betul nggak? Betul nggak Pak? Dengan tidak sengaja bankir-bankir di sana sudah melakukan survei terhadap Disneyland. Betul nggak? Ya mungkin Sabtu Minggu dia ngajak anak-anaknya, bankir-bankir itu ngajak anak-anaknya ke Disneyland. Otomatis kan dia lihat ramenya Disneyland, kira-kira tiketnya lakunya sehari berapa, satu lembar berapa, dia tahu kan Pak? Ya nggak Pak? Ya, tahu. Tiketnya harganya kan tahu dia beli. Iya, artinya dia bisa menghemat biaya survei karena dia udah tahu. Betul nggak Pak? Orang putus-putus Pak. Iya Pak, gimana Pak? Bandingkan kalau orang Amerika ini tadi mau melihat kondisi finansialnya Toyota, gitu kan? Nah, tentunya tidak semudah dia melihat kondisi finansialnya Disneyland. Nah, sebaliknya Disneyland itu mau bangun cabang di Tokyo. Nah, di Tokyo itu ada semacam Disneyland juga, semacam Dufan itu, namanya Disneyland Tokyo. Nah, karena Disneyland Tokyo itu mau bangun di Jepang, dia kan butuh yen. Ya enggak? Dia mau pinjam mata uang yen untuk bayar orang, untuk bayar beli bahan baku, segala macam peralatan, besi-besi segala macam dia mau beli di sana untuk membangun berbagai macam alat-alat permainan kayak di Dufan itu Pak. Tentunya dia keluar duit banyak di sana dan dia mau cari pinjaman yen. Nah, bandingkan Pak, kalau Toyota mau pinjam yen di pasar uang di Amerika di Tokyo dengan Disneyland mau pinjam yen di pasar uang di Tokyo, kira-kira lebih mudah siapa Pak? Toyota. Lebih mudah Toyota, gitu kan? Nah, ini Pak, di sini nih. Ini anunya kuncinya di sini Pak. Atau temanya tuh sebetulnya di situ. Jadi pada suatu ketika Toyota mau buka cabang di Amerika, Disneyland mau buka cabang di Jepang, gitu loh Pak. Ya, maka daripada Disneyland cari pinjaman yen dan Toyota cari pinjaman dolar, lebih baik si Toyota cari pinjaman yen walaupun dia nggak butuh yen. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Ya, betul Pak. Toyota nggak butuh yen. Kenapa nggak butuh yen? Ya di Amerika.
Dia mau bangunnya di Amerika, mau bangun pabrik di Amerika, dia nggak butuh yen. Kan? Meskipun demikian dia pinjam yen. Dia pinjam yen. Lalu yennya dia pinjamkan ke Disneyland. Karena Disneyland butuh yen, betul nggak? Ya. Nah, sebaliknya si Disneyland, dia kan nggak butuh dolar waktu itu kan? Betul nggak? Karena dia mau bangunnya di Jepang. Tapi dia pinjamlah dolar, lalu dolarnya dipinjamkan ke dolar yang dia dapat dipinjamkan ke Toyota untuk bangun pabrik. Jelas nggak Pak? Iya Pak. Nah, jadi transaksinya antar Toyota sama Disneyland. betul. Antar Toyota sama Disneyland ini sebetulnya saling tolong menolong, betul nggak Pak? Ya nggak Pak? Walaupun sebenarnya bisa Pak ya, dari Disneyland bisa pinjam di Bank of America yang di Amerika sana, pinjam kredit dalam yen bisa kan sebenarnya. Oh, enggak, dia pinjamnya dalam dolar dong Pak. Dia kan butuhnya dolar Pak. Kayak kita di Indonesia misalnya ada debitur mau pinjam duit di bank saya dalam bentuk untuk kredit ekspor, dia bentuk pinjam USD kan. Oh ya, bisa. Tapi akan lebih ya tadi Pak. Jadi misalnya si Toyota mau pinjam dolar di Amerika gitu Pak. Atau dia pinjam yen. Gimana maksud Bapak? Ya Toyota misalnya mau pinjam dolar di Amerika karena dia buka cabang di sebenarnya di bank di Amerika mungkin bisa disetujui approval-nya. Bisa. Tapi akan lebih mudah kalau si Disneyland yang pinjam dolar gitu loh Pak. Iya betul Pak. Nah, Disneyland pinjam dolar walaupun dia nggak butuh dolar. Nah, lalu dolar yang dia dapat diserahkan ke Toyota yang mau bangun pabrik di Amerika. Nah, sebagai gantinya si Toyota pinjam yen di Jepang. Toyota pinjam yen di Jepang, walaupun dia nggak butuh yen. Ya. Lalu yennya itu dipinjamkan ke Disneyland untuk bangun tempat bermain di Tokyo, gitu kan? Disneyland Tokyo itu. Nah, itulah Pak, itulah yang melahirkan interest rate swap itu. Interest rate swap itu lahir dari kondisi seperti itu. Ya. Nah, jadi mungkin kalau di sini mungkin beginilah misalnya ya. Misalnya ada orang Jawa mau bangun pabrik di Medan, ya Pak. Ya Pak. Orang Jawa mau bangun pabrik di Medan, dia mau cari utangan sama orang Medan. Susah lah dia, betul nggak Pak? Ya. Nggak punya kenalan dia di sana gitu kan? Ya Pak. Nah, dia suruhlah temennya yang orang Medan, kamu deh yang pinjam, nanti uangnya pinjemin saya. Ya nggak? Betul nggak Pak? Nah, sementara orang Medan yang mau buka cabang di Jawa, kalau dia pinjam sama orang-orang Jawa, dia nggak dikenal. Nah, dia suruhlah orang Jawa tadi, pinjam deh dari bank-bank di sini, lalu pinjemin saya uangnya, gitu kan? Jelas nggak Pak? Jadi itu di situ ada nilai ekonomis yang bisa dieksploit. Ada nilai ekonomis yang bisa dieksploit. Nanti akan menguntungkan siapa Pak? Apakah menguntungkan Disneyland saja atau menguntungkan Toyota saja atau menguntungkan keduanya Pak? Keduanya. Menguntungkan keduanya, gitu loh. Menguntungkan keduanya. Disitulah Pak yang dasar lahirnya interest rate swap itu, ya Pak. Nah, itulah dasar cerita dari quality spread yang akan saya jelaskan. Nah, di sini Pak, coba lihat Pak. Jadi di sini misalnya bank 1, kalau dia mau pinjam floating, dia mau borrow ya Pak, bank 1 dan bank 2 ini mau borrow. Dia borrow dengan bunga floating, dia dikenai bunga prime rate plus 1%, gitu Pak. Prime rate itu suku bunga JIBOR gitu misalnya, JIBOR atau LIBOR gitu. Jadi bank 1 ini kalau minjem bunga floating dia dikenain prime rate plus 1%. Nah, kalau dia minjem fix, dia dikenain 12,5%. Sementara bank 2, kalau dia minjem dengan bunga floating, dia dikenain prime rate plus setengah. Kalau dia minjem fixed rate, dia dikenain 11. Nah, sekarang saya tanya Pak, bank mana yang lebih bonafit? Bank 1 apa bank 2? Bank 2 Pak. Kenapa? Karena dia dapat entertain bunga lebih murah. Nah, itu dia. Ya, dia di entertaining dengan bunga yang lebih murah, betul nggak?
Kalau dia pinjam floating, dia cuma kena prime plus setengah. Padahal bank satu kena prime plus 1. Betul nggak? Ya. Nah, kalau dia pinjam fix, dia cuma kena 11. Padahal bank satu kena 12,5. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Ya. Nah, jadi bank 2 ini mau minjem floating dia dapat murah, mau minjem fix dia juga dapat murah. Betul nggak, Pak? Ya. Sedangkan bank satu mau minjem floating dia dapat mahal, betul nggak? 0,5% lebih mahal, betul nggak, Pak? Ya. Nah, mau minjem fix dia juga dapat mahal. Jelas? Iya. Jadi ini di mata investor floating maupun investor fix, bank satu ini lebih jelek daripada bank 2. Ya. Demikian pula di mata investor float dan investor fix, bank 2 itu lebih baik daripada bank satu. Setuju nggak, Pak? Setuju nggak, Pak? Setuju. Nah, tapi ya Pak, ada tapinya Pak. Coba Bapak lihat di sini, coba lihat. Si bank satu itu kalau dia minjem dengan bunga floating, dia kena prime rate plus 1. Bank 2 kalau minjem dengan bunga floating, dia kena prime rate plus setengah. Berapa bedanya ini Pak? Berapa ini bedanya Pak? Setengah, Pak. Setengah. Inilah yang disebut dengan quality spread, Pak. Ya, Pak, ini yang dinamakan quality spread. Jadi bank satu itu dapat lebih murah dari bank 2 dapat lebih murah dari bank satu karena banknya dia itu kualitasnya lebih bagus. Gitu, Pak. Bank 2 ini bank yang kualitinya lebih bagus daripada bank satu. Makanya dia dapat 0,5% lebih murah. Jelas, Pak? Nah, sebaliknya bank satu itu adalah bank yang kualitasnya KW2 dia, Pak. Ya kan? KW-nya di bawah bank 2. Makanya dia kena prime rate plus 1. Dia kena 0,5% lebih mahal. Betul, Pak? Betul, Pak? Iya, Pak. Dia kena 0,5% lebih mahal. Tapi coba lihat di investor fix. Coba perhatikan di investor fix. Kalau di investor fix, bank 2 ini dapat bisa meminjam dengan bunga berapa persen lebih murah, Pak? 1,5. Hah? 1,5. 1,5, betul nggak? Ya. Bank 2 ini dapat diskon 1,5% dibanding bank 1, betul nggak, Pak? Ya. Bank 1 itu dikenai overcharge 1,5% lebih tinggi daripada bank 2 oleh investor fix. Betul, Pak? Ya. Nah, ini ada perbedaan, Pak. Ada perbedaan. Lihat. Ini selisihnya 0,5%, ini selisihnya 1,5%. Setengah dengan 1,5 itu ada beda 1%. Ya, Pak? Nah, 1% inilah, Pak, yang merupakan apa, Pak? Potensi keuntungan. Ya, ini quality spread ini yang 1%. Inilah yang merupakan potensi keuntungan. Quality spread 1% ini potensi keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa, Pak? Bank 2. Oleh siapa, Pak? Bank 2. Bukan. Investor, Oleh Pak. bank 1 dan bank 2. Ingat-ingat, Pak. Oleh bank 1 dan bank 2. Ingat, Pak. Saya ulangi ya, Pak. 1% ini adalah potensi keuntungan ekonomis yang bisa dinikmati oleh bank 1 dan bank 2. Bukan Bank. bersama-sama. Tadi kan saya udah cerita ya. Toyota mau buka cabang di Amerika. Oke? Kalau cara biasa ya Toyotanya itu cari pinjaman dolar karena dia butuh dolar, betul nggak? Ya. Betul nggak? Nah, sebaliknya si Disneyland itu mau buka arena bermain di Tokyo. Kalau cara biasa tidak saling bekerja sama mereka, ya udah pinjem yen di Tokyo karena memang butuhnya berapanya yen kan gitu, betul nggak? Nah, kan tadi
udah saya jelaskan bahwa ada alternatif yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Betul nggak? Ada suatu cara yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Caranya gimana tadi, Pak? Caranya gimana tadi, Pak? Toyota pinjam yen, Disneyland pinjam US. Pinjam. Toyota minjem yen walaupun dia tidak butuh yen. Betul nggak? Ya. Nah, Toyota minjem yen walaupun dia tidak butuh yen, dia pinjem yen. Kenapa? Dia orang Jepang. Gitu loh. Pasti kalau minjem yen pasti dapat lebih bagus harganya daripada orang Amerika pinjem yen gitu loh. Ya enggak? Nah, demikian juga dengan orang Amerika. Walaupun orang Amerika ini nggak butuh dolar karena dia mau bangun cabangnya di Tokyo, dia pinjam dolar. Karena kalau Disneyland pinjam dolar pasti harganya lebih bagus daripada si Toyota pinjam dolar gitu kan. Nah, kemudian dimanfaatkanlah ini kan, ya enggak, oleh berdua kan. Berarti kan dimanfaatkan berdua tuh. Kan tadi Anda semua udah menjawab dengan tepat bahwa nanti manfaat yang akan diperoleh itu akan dinikmati oleh apa Disneyland saja atau Toyota saja atau berdua? Keduanya. Berdua. Ya, Pak. Berdua mereka menikmati manfaat kerjasama itu. Jelas, Pak. Nah, itulah yang akan terjadi di sini. Jadi inilah yang nanti akan dinikmati oleh mereka berdua. Dan ini nanti akan dinikmati oleh mereka berdua. Gitu, Pak. Ya, Pak. 1% inilah yang nanti akan dinikmati oleh mereka berdua. Mereka berdua ini, Pak, nanti akan memperoleh keuntungan. Ya, Pak. Coba dengarkan, Pak. Mereka berdua ini nanti akan memperoleh tambahan keuntungan. Tapi tidak akan lebih dari 1%. Saya ulangi ya. Bank 1 dan Bank 2, kalau mereka mau bekerja sama, Bank 1 dan Bank 2, kalau mereka mau bekerja sama, maka mereka akan memperoleh keuntungan bersama-sama tidak lebih dari 1%. Tidak akan lebih dari 1%. Jadi kalau misalnya Bank 1, saya mau kerjasama asal dapat tambahan 0,6%. Maka Bank 2 akan dapat berapa, Pak? Berapa, Pak? Misalnya Bank 1 bilang, oke, saya mau kerjasama dengan Anda asal saya dapat keuntungan 0,6%. Ya, Pak? Maka Bank 1 akan dapat berapa? Bank 2 akan dapat berapa? 0,4. 0,4. Ya, akan dapat 0,4. Oke. Ya, Pak? Kalau Bank 1 bilang, saya mau kerjasama sama kamu asal dapat 0,7. Maka Bank 2 akan dapat 0,3. Isinya berarti ya, Pak? Gitu loh. Kenapa? Karena saya bilang tadi kan, mereka berdua akan memperoleh apa tadi? Tambahan keuntungan. Mereka berdua, kalau mereka bekerja sama, mereka berdua akan mendapatkan tambahan keuntungan. Tapi tambahan keuntungannya itu nggak akan lebih dari 1%. Gitu loh. Jadi ibaratnya gini, Pak, ibaratnya dua orang menemukan roti. Menemukan sebuah roti. Ini dua orang lagi kelaparan, pergi ke suatu tempat, ternyata di situ ada sebuah roti. Nah, mau dimakan berdua kan? Ya enggak, Pak? Nah, nggak mungkin ini berdua ini bisa makan roti jumlahnya lebih dari 1. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Kalau satu dapat 0,6 pasti yang dapat 0,4. Kalau yang satu dapat 0,4, yang satu pasti 0,6. Kalau yang satu 0,5, yang satu pasti 0,5. Orang rotinya 1, betul nggak, Pak? Jelas, Pak? Proporsinya tergantung dari nilai dari mata uang tersebut, Pak. Kalau dia dolar pasti lebih persentasenya lebih kecil, Pak. Kalau yen dia lebih besar. Itu dia, Pak. Bukan, Pak. Tergantung pada apa? Tergantung pada bargaining power, Pak. Iya, Pak? Bargaining power. Bank yang punya bargaining power lebih kuat, dia akan dapat lebih besar. Ya, saya ini 0,7, 0,3. Ini Bank, waduh, ya udahlah. Udah. Lumayan dapat 0,3. Gitu kan? Ya enggak? Saya ngotot lagi malah nggak dikasih. Ya udah, biarin. Gitu loh. Ya, Pak? Nah, jadi tergantung pada bargaining power. Kalau mereka bargaining powernya kuat, sama-sama kuat, maka ini nanti akan dapat 0,5.
ini juga akan dapat 0, gitu Pak. Ya Pak. Nah, ini sebetulnya yang saya jelaskan ini Pak. Ini suatu teori yang dikemukakan oleh orang yang namanya David Ricardo, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar orang namanya David Ricardo. Pernah dengar nggak Pak? Nggak pernah dengar ya Pak? Belum Pak. David Ricardo itu muridnya Adam Smith, Pak. Nah, kalau Adam Smith pernah dengar nggak Pak? Nggak pernah juga. Teori ekonomi, Pak. Adam Smith itu bapak ilmu ekonomi. Ya, itu bukunya yang menjadi induknya ilmu ekonomi itu adalah Adam Smith. Nah, Adam Smith itu punya murid namanya David Ricardo. Nah, David Ricardo itulah yang mengemukakan teori itu. Nah, kalau Adam Smith mengatakan, kalau teorinya Adam Smith itu bank 1 itu bank 2 ini mempunyai namanya keunggulan absolut. Ya, Pak. Jadi di sini bank 2 itu mempunyai apa tadi saya bilang? Keunggulan absolut. Mempunyai keunggulan absolut. Ya, bank 2 itu mempunyai keunggulan absolut. Ya, kenapa? Ya dia itu mau di mata investor floating atau di mata investor fix, dia selalu dapat lebih murah. Jelas, Pak? Iya. Jelas, Pak? Ya. Jadi di mata investor, mau dia minjem floating kayak, mau dia minjem fix kayak, dia selalu dapat lebih murah. Nah, itu namanya keunggulan absolut. Ya Pak, itu namanya keunggulan absolut. Jadi bank 1 punya keunggulan absolut nggak dibanding bank 2? Tidak. Tidak punya. Ya dia punya kekalahan absolut. Ya Pak, bank 1 itu tidak punya keunggulan absolut, dia hanya punya kekalahan absolut, gitu ya. Nah, tapi ya Pak, tapi ini kan teori Adam Smith. Tapi David Ricardo itu masih otak-atik lagi tuh teorinya gurunya ya. Teorinya gurunya itu namanya teori keunggulan absolut. Absolut bahasa Inggrisnya apa tuh ya? Absolute advantage gitu ya. Absolute advantage. Nah, jadi ini sebetulnya menceritakan tentang kerjasama internasional sebetulnya ya. Bukan internasional, tapi di mana-mana gitu, di mana-mana pun gitu Pak, itu akan berlaku. Jadi misalnya begini Pak, misalnya kalau kalau saya misalnya mau kerja semua kebutuhan saya mau saya penuhi sendiri, misalnya Pak, kebutuhan saya mau saya penuhi sendiri, maka apa yang harus saya lakukan Pak? Kebutuhan saya mau saya penuhi sendiri. Semua kebutuhan apapun saya mau penuhi sendiri. Saya nggak mau kerja sama manusia lain. Akibatnya apa Pak? Ya saya butuh padi, saya harus belajar jadi petani. Itu enggak? Ya kan? Saya butuh daging, ya saya harus belajar jadi pemburu. Ya. Saya butuh badan saya sehat, ya saya harus belajar bagaimana jadi dokter. Karena saya nggak mau pergi ke dokter. Berarti saya harus kuliah dulu di fakultas kedokteran. Saya mau bangun rumah, ya saya harus tahu ilmunya bangun rumah, ya saya harus kuliah di fakultas teknik, ya kan? Saya mau teknik sipil, ya kan? Saya mau beli mobil, saya mau bikin sendiri. Nah, berarti saya harus kuliah juga di fakultas teknik mesin. Nah, kalau saya melakukan seperti itu, apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Kuliah di fakultas pertanian, kuliah di fakultas kedokteran, kuliah di fakultas kehutanan, kuliah di fakultas apalagi tuh teknik, pas lulus pas mati, ya enggak Pak? Betul nggak Pak? Lulus juga sih Pak. Nggak lulus juga, DO malah mati, ya enggak? Lebih baik apa Pak? Lebih baik apa Pak? Lebih baik kita fokus aja di salah satu keahlian, betul nggak? Nah, kalau misalnya saya kok seneng rasanya ngobatin orang gitu kan, ya udah fokus di kedokteran gitu kan. Kuliah di kedokteran itu setengah mati. Tapi kalau kita apa namanya istilahnya Pak, keinginan itu apa namanya Pak? Apa namanya Pak? Passion ya Pak ya. Passion. Kalau passion. Kalau passionnya di kedokteran ya mau capeknya mau apa juga. Ya kan Pak? Nah udah fokus aja di kedokteran. Nah, nanti kalau butuh beras gimana? Beli aja, gitu kan?
Butuh rumah gimana? Beli aja. Butuh mobil gimana? Beli aja. Artinya kita menggunakan kepandaian orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, gitu kan? Demikian juga si insinyur mesin itu. Kalau istrinya sakit, anaknya sakit, ya bawa ke dokter, gitu kan? Betul nggak, Pak? Nah, itulah kerjasama antar umat manusia, kerjasama antar manusia satu dengan manusia lain, itu yang mengakibatkan kesejahteraan manusia itu meningkat. Jadi kalau kita lihat manusia 200 tahun yang lalu dengan 100 tahun yang lalu dengan sekarang, itu kesejahteraannya pasti meningkat, Pak. Pasti meningkat. Ya, beda dengan hewan. Kalau hewan 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun sama aja dia. Ada yang meningkat tapi Pak, kalau dia dipelihara gitu Pak. Iya, tapi cara dia makan, cara dia terbang, ya nggak banyak lah Pak perubahannya. Ada sih evolusi dikit-dikit ya. Tapi kalau manusia Pak, luar biasa Pak. Luar biasa manusia itu Pak. Ya, dulu kita masih kuliah masih hadap-hadapan, sekarang nggak perlu, gitu kan? Padahal itu 5 tahun yang lalu kita masih hadap-hadapan, setahun yang lalu masih hadap-hadapan. Sekarang udah begini pun kita rasanya sudah memperoleh pengetahuan, gitu kan? Iya. Jadi manusia itu berubahnya cepat sekali Pak dibanding makhluk lain. Kenapa? Kenapa Pak? Karena manusia itu bekerja sama dengan orang lain Pak. Manusia bekerja sama dengan orang lain. Kalau makhluk lain nggak ada tuh Pak. Nggak ada. Itu manusia bedanya di situ. Nah di sini contohnya Pak. Jadi karena bekerja sama ada manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh dua bank ini. Tapi manfaat yang akan diperoleh nggak akan lebih dari 1%. Terserah mau ini 0,1, ini 0,9, 0,2, 0,8, 0,3, 0,7, 0,4, 0,6 gitu kan. Pokoknya ini kalau dijumlah pasti akan dapat 1% gitu Pak. Nah ini ceritanya begini Pak ya. Nah coba lihat kalau keunggulan absolut jelas Bang. Nah coba lihat Pak Bank 1. Bank 1 itu kalau dia pinjam kredit berbunga floating, dia dikenain charge apa? Dikenain apa namanya tuh overcharge berapa dibanding bank 2? Setengah. Ya kan? Jadi bank 1 itu kalau dia minjem dengan bunga floating, dia dikenain overcharge, charge lebih sebesar 0,5% dibanding bank 2. Tapi kalau dia pinjam bunga fix, dia akan dikenain overcharge berapa Pak? 1,5. Gitu loh. Ya. Nah ini menurut David Ricardo artinya apa? Artinya bank 1 itu mempunyai keunggulan komparatif ya ketika dia berhadapan dengan investor flow. Ya Pak. Jadi ini bank 1 itu mempunyai keunggulan komparatif ketika meminjam dana float. Kan? Kenapa? Karena dia cuma di-charge 0,5% dibanding kalau dia minjam fix, dia di-charge 1,5%. Itu ya. Bisa dipahami ya Pak? Nah, sekarang coba lihat Bank 2. Bank 2 jelas dia punya keunggulan absolut, itu jelas. Nah, itu jelas, semua orang tahu Bank 2 itu punya keunggulan absolut. Tapi tidak berarti dia tidak punya kelemahan komparatif. Ya, tidak berarti dia tidak punya kelemahan komparatif. Coba lihat. Bank 2 itu kalau dia minjem fix, dia dikasih diskon berapa Pak dibanding bank 1? Setengah. Fix Pak, fix. Oh, fix, 1,5. 1,5. Dia dapat diskon 1,5%, betul nggak? Iya. Tapi kalau dia minjem kepada investor float, dia hanya dikasih diskon berapa Pak? 0,5%. Betul nggak? Iya. Jadi dia itu sebetulnya keunggulan komparatif dia itu bukan di mata investor float, betul nggak? Iya, tapi di fix. Di fix.
Jadi bank 2 itu tidak punya keunggulan komparatif di float. Ya, bank 2 itu tidak punya keunggulan komparatif di pasar dana float. Bank 2 itu hanya punya keunggulan komparatif di pasar dana fix. Ya. Nah, ini intinya di situ. Jadi ini tadi Pak, cerita tadi Pak. Jadi Disneyland walaupun dia itu tidak butuh dolar, ya kan? Walaupun Disneyland tidak butuh dolar, sebaiknya dia pinjam dolar gitu. Walaupun Toyota tidak butuh yen, sebaiknya dia pinjam yen gitu. Ya, sebaiknya dia pinjam yen. Nanti yennya pinjemin ke Disneyland. Nah, sementara si Disneyland pinjam dolar, nanti dolarnya dipinjemin ke Toyota, gitu ya, sehingga mereka bekerja sama, gitu kan, sehingga nanti akan ada manfaat yang diperoleh bagi kedua perusahaan itu. Nah, ini saya teruskan begini Pak ya, Ini saya duplicate slide ya, tapi di sini ininya saya hapus ya, karena ini kan ada di slide 1 kan. Ini saya hapus, tapi nggak hilang karena di sini kan masih ada kan. Nah, sekarang di sini saya bikin begini, ya. Ini misalnya bank 1 itu baru saja menyetujui, pokoknya dia ini baru saja menyetujui pemberian kredit, memberi kredit lah ya, memberi kredit berbunga fix, dengan bunga fix misalnya 13,5%. 13,5%. Ya. Sorry Pak. Memberi kredit dengan bunga float. Ya, bunga float. Ya Pak, dia baru saja memberi kredit dengan bunga float. Oke, dengan bunga float yaitu prime rate plus 2%. Ya. Jadi bank 1 ini udah baru aja dapat nasabah, kemudian dianalisis ya Pak, nasabahnya dianalisis, layak nggak nih misalnya kredit saya $100 juta atau 100 miliar rupiah lah misalnya. 100 miliar rupiah nih nasabah ini mau kita kasih kredit, atau 100 juta dolar ya, 100 juta dolar mau kita kasih kredit 100 juta dolar. Nah, dianalisis, oke, layak. Berapa kita kasih bunganya? Prime rate plus 2. Nasabahnya setuju. Oke Pak, dia juga udah setuju dikenain bunga prime rate plus 2. Oke? Jelas Pak? Iya. Dia udah disetujui nih, pokoknya si nasabahnya udah setuju dapat kredit 100 juta dolar dengan bunga prime rate plus 2. Nah, sekarang bank 1 tinggal cari dana kan? Ya enggak? Iya. Tinggal cari dana. Nah, dia harusnya berarti dia itu butuh dana floating apa butuh dana fix? Butuh dana fix karena dia mau pakai cairin sekarang kan Pak. Fix itu bunga loh Pak, bukan sekarang atau besok Pak. Fix itu dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dia itu tetap aja. Kalau prime itu dalam 5 tahun ke depan dia itu bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Tapi sama-sama floating. Berarti kalau dia mau dapat dana datang floating juga biar sama kan? Iya, betul. Jadi seharusnya bank 1 ini, ya kan? Jadi bank 1 ini secara logika sederhana ya. Bank 1 ini secara logika sederhana
itu harusnya minjem apa, Pak? Minjem fix atau minjem Floating. floating? Floating. Floating, ya, dia pinjam bunga floating, ya, pinjam floating. Dengan bunga berapa? Dengan bunga yang pasti lebih murah daripada prime plus 2 tadi. Yaitu Prime plus 1 berarti. Prime plus 1, ya dong. Ya enggak, dia kan bisa minjem dengan bunga prime plus 1. Ya enggak? Iya. Oke. Nah, jadi dia udah jelas mengantongi keuntungan berapa? 1%. 1%. Jelas ya, Pak ya? Ya kan? Iya. Jadi dia lendingnya itu float, ya dia borrow-nya juga float. Sehingga jelas untungnya berapa, Pak? 1, gitu kan? Nah, jadi dia borrow prime plus 2, lending prime plus 2, borrow lending prime plus 1, sehingga dapat untung sebesar 1%. Gitu kan? Ya. Atau dengan kata lain, bank satu ini nggak butuh bunga fix, betul nggak? Nggak butuh dana fix, betul nggak? Iya. Nggak butuh dana fix. Ini sama dengan peristiwa si Disneyland tidak butuh dolar, betul nggak? Iya. Betul nggak? Disneyland tidak butuh dolar. Orang dia mau bangun di Tokyo kok, dia nggak butuh dolar. Gitu loh. Ya, dia butuhnya yen, dia nggak butuh dolar, gitu loh. Ya, jadi harusnya kalau Disneyland mau bangun di Tokyo, ya harusnya dia pinjemnya yen. Orang dia butuhnya yen kok. Ya, selain itu juga tiket Disneyland Tokyo itu nanti dalam apa, Pak? Yen. Dolar apa dalam yen kan? Yen. Ya, tiket Disneyland di Tokyo nggak mungkin dalam dolar. Iya, ribet mereka mau money changer lagi. Pada malas beli jadi. Wah, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nah, di sana pasti tiketnya dalam yen. Ya enggak? Berarti kan uang masuk Disneyland di Tokyo itu kan dalam yen. Yen. Betul enggak? Ya kan? Jadi dia juga waktu membangun usahanya itu tentunya lebih gampang pinjam yen. Betul enggak? Nah, pinjam yen karena apa? Revenue-nya dalam yen gitu kan. Nah, demikian juga dengan si Toyota. Si Toyota itu kan bangun pabrik di Amerika itu kan tujuannya buat mobilnya buat dijual di mana, Pak? Amerika. Di Amerika lah, masa mau dijual di Jepang gitu kan? Dia bangun pabrik di Amerika kan tujuannya supaya mendekati pasar kan. Jadi nanti mobil-mobilnya itu mau dijual di Amerika. Dijual di Amerika dalam mata uang apa? Dolar. Ya pasti dolar lah. Gitu kan? Makanya karena dia akan dapat revenue dolar, ya dia minjemnya dari bank di Amerika dalam dolar gitu loh. Jelas nggak? Nah, tapi meskipun si Toyota ini nanti revenue-nya dolar, dia jangan pinjam dolar gitu loh. Enggak? Walaupun si Toyota Amerika ini akan dapat revenue dolar karena dia jualan mobilnya di Amerika, jangan pinjam dolar. Dia pinjemnya yen. Nanti yennya pinjemin ke si Disneyland yang mau bangun di Tokyo gitu kan. Nah, gitu. Ya, nah seperti itu. Jadi ini adalah kalau bank satu itu tidak kerjasama, ya. Bank satu tidak kerjasama dengan bank dua, ya. Nah, ini bank dua ini tidak kerjasama ya, Pak. Ini tidak kerjasama nih. Ini jalan sendiri-sendiri, Pak. Jalan sendiri-sendiri ya, Pak. Jalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, jalan sendiri-sendiri. Bank dua ini baru saja memberi kredit dengan bunga fix. Nah, dengan bunga sebentar. Dengan bunga fix sebesar ada angka 2 di sini. Sorry Pak. Sorry sebentar saya mikir dulu.
Sebentar, mungkin keliru saya ini. Bank 1 itu kan dia keunggulannya adalah di float. Ah, benar kebalik Pak saya, Pak. Kebalik, Pak. Oh, kebalik, Pak. Kebalik. Jadi ini dengan bunga fix ya. Fix. Ya. Sorry ya Pak, kebalik ya Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti Bapak juga ngerti. Ini bunga fix ya. Dengan bunga misalnya 13,5. Tadi saya udah menulis ini ya. Betul nggak? Ya, 13. Nah, ini ya. Jadi si bank 1 sudah dapat nasabah kredit dengan bunga 13,5. Secara logika sederhana, seharusnya dia pinjam bunga apa Pak? Kalau dia lendingnya fix, maka harusnya dia pinjamnya Fix. juga. Ya, fix juga kan. Nah, kalau dia pinjam bunga fix, dia kena bunga berapa Pak? Bank 1. Kalau dia pinjam bunga fix, dia kena bunga berapa? 12,5. 12,5. Ya, dia kena bunga 12,5%. Nah, sehingga dia untung berapa Pak? 1. Ya kan, untung 1. Nah, sehingga untung 1%. Ya. Nah, sebaliknya bank 2 ini dia memberi kredit dengan bunga float. Ya, memberi kredit dengan bunga float tadi kayak tadi. Jadi dia dengan bunga float dengan bunga prime rate plus 1,5. Gitu Pak. Ya Pak. Maka secara logika bank 2 itu seharusnya pinjam apa Pak? Pinjam fix apa pinjam float? Pinjam float juga, Pak. Pinjam float juga kan, karena kreditnya float kan? Iya. Dengan bunga prime rate plus nah, bank 2 pinjamnya setengah aja, Pak. pinjamnya prime rate plus setengah kan? Iya. Ya enggak? Nah, kan dia kalau pinjam float kan ini. Ya enggak? Ya kan? Iya. Nah, jadi bank 2 itu harusnya dia pinjamnya float dengan bunga prime rate plus setengah, sehingga dia untung berapa tuh? Sehingga dia untungnya berapa? Berapa untungnya? 1. 1. Oke. Untungnya 1. Gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, kalau yang terjadi seperti ini, bank 1 sama bank 2 saling kenal nggak Pak? Enggak. Ya. Bank 1 jalan sendiri, bank 2 jalan sendiri. Betul nggak? Ya, bank 1 jalan sendiri, yaitu dia pinjam 12,5, dia lending 13,5, dia untung 1. Betul nggak? Jadi bank 1 jalan sendiri, dia borrow 12,5, dia lending 13,5, untung 1. Bank 2 borrow prime rate plus setengah, lending prime rate plus 1,5, untung 1%. Betul nggak? Iya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lakukan seperti Toyota dan Disneyland tadi? Oke Pak ya, ini diingat-ingat ya Pak. Ingat-ingat tadi ini untung 1%, ya Pak. Untung 1%. Ini juga untung 1%. Oke, ini untung 1%. Ini artinya apa? Ini sama aja dengan Toyota pinjem dolar di Amerika. Betul nggak? Toyota pinjem dolar di Amerika. Kenapa? Ya karena dia jualan mobilnya di Amerika. Dia akan terima dolar, makanya dia pinjemnya dolar. Jelas nggak Pak? Ya. Ya, Pak. Si Disneyland waktu dia mau buka taman bermain di Tokyo, dia pinjemnya yen dari bank. Kenapa? Karena nanti tiket masuknya itu, uang tiket penjualan tiket itu dalam yen. Ya. Nah, itulah yang terjadi kalau seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, jadi antara si Disneyland dengan Toyota tidak saling bekerja sama. Ya, Pak? Nah, sekarang bagaimana kalau mereka bekerja sama? Ya, ini saya copy ya, jadi nggak saya hapus nih, saya copy.
Saya copy. Nah, di sini saya nggak ngikutin logika sederhana, Pak. Ini bank 1 memberi kredit 13,5. Kemudian bank 1 itu pinjam yang nyeleneh, Pak. Yang nyeleneh. Jadi dia pinjamnya jangan fix, tapi pinjamnya floating. Karena dia pinjam floating, maka bunganya berapa? Prime plus 1. Prime plus 1. Prime plus 1%. Ya, Pak? Nah, sekarang berapa untungnya? Berapa keuntungan bank 1? Prime 13,5 dikurang. Ini jangka waktu 10 tahun, Pak. Jadi mereka merencanakan balik modalnya itu setelah 10 tahun. Atau 5 tahun lah. 5 tahun misalnya. 5 tahun balik modal misalnya. Jadi 5 tahun balik modal tuh Disneyland Tokyo, balik modal juga tuh Toyota Amerika. Maka kalau seperti ini yang terjadi, bank 1 memberi kredit dengan bunga fix 13,5, lalu dia pinjam dengan bunga floating prime rate plus 1, berapa keuntungan dia 5 tahun ke depan? Berapa, Pak? Dia lending 13%, lending 13% fix. Nah. Oh ya, yang kemarin nggak masuk Pak, siapa Pak? Saya Pak Devri, Pak. Pak Devri ya? Saya masuk, ada masuk tapi maksudnya iya, itu yang kurang jelas kan? Iya, di Sibayah, soalnya sinyal jelek. Iya, di sini Pak, di sini saya mengulang yang kemarin nih Pak. Oh iya Pak, oke Pak. Mulai sekarang ini saya mengulang yang kemarin Pak. Siap Pak. Nah, jadi coba lihat nih ya Pak Devri ya. Pak Devri ya namanya ya? Iya, Devri Pak. Nah, Pak Devri coba lihat. Bank 1 memberi kredit dengan bunga 13,5%. Lalu dia fundingnya, dia pinjam dengan bunga prime rate plus 1. Prime rate plus 1 itu 5 tahun ke depan kan nggak tahu prime rate itu mau berapa Pak. Tahun pertama berapa, setahun dari sekarang prime rate itu berapa persen. Wallahu alam, nggak tahu Pak. Iya. 2 tahun lagi prime rate berapa? Nggak tahu. 3 tahun lagi prime rate berapa? Nggak tahu. 4 tahun lagi berapa? Nggak tahu. 5 tahun lagi berapa? Nggak tahu. Jadi kalau ditanya berapa untungnya? Ya, harus tahu prime. Ya, Nah, itu sih. siapa yang bisa tahu prime rate 5 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang? Tuhan. Tuhan. Ya kan? Ya nggak ada yang tahu. Jelas Pak? Jadi kalau ditanya untung berapa, jawabnya? Rumus berarti Pak. Ya nggak tahu. Ya kan? Jadi 13 minus prime rate minus 1. Betul nggak? Iya Pak, betul. Nah, prime rate-nya berapa? Nggak tahu. Betul nggak? Ya, jadi untungnya nggak tahu. Berapa untungnya nggak tahu. Kenapa? 5 tahun ke depan itu prime rate berapa nggak tahu. Betul nggak? Nah, di sini Pak Devri, saya mengulang yang kemarin. Jadi di sini si bank 1 itu untungnya berapa? Untungnya itu adalah 13,5% minus dalam kurung prime rate plus 1. Plus 1. Nah, ini saya mengulang kemarin nih Pak, gitu kan? Nah, ini kalau kita teruskan secara matematis jadinya berapa itu Pak? 13% minus prime rate plus 1. Jadi berapa itu? Jadi 12,5 minus prime rate. 12,5 minus prime rate ya. 12,5 minus prime rate. 12,5% minus prime rate. Oke, gitu kan? Nah, jadi berapa ya nggak tahu. Tergantung prime rate. Kalau prime rate di bawah 12,5 ya untung. Yeah. Kalau prime rate di atas 12,5 ya rugi. Kalau prime rate pas sama dengan 12,5 ya break even. Jelas nggak? Jadi keuntungan dia nggak tahu. Keuntungan dia nggak tahu. Ya. Jelas. Kenapa? Karena dia tidak melakukan hal yang di atas ini. Kalau ini tadi kan jelas. Ya. Karena dia landingnya 13,5, maka borongnya 12,5. Jelas untung 1. Ya enggak? Betul enggak? Ya, ini yang lurus-lurus saja nih. Makanya saya bilang logika sederhana.
Ya karena dia lending 13,5, ya borongnya 12,5, maka untung 1 kan gitu. Nah kalau yang ini kan ini aneh ini kan, lendingnya 13,5, borongnya kok prime plus 1. Ya untungnya berapa? Ya nggak jelas. Untungnya adalah 13,5 minus prime rate plus 1 atau 12,5 minus prime rate. Berapa? Yang nggak tahu. Tergantung prime rate. Kalau prime rate di bawah 12,5 misalnya 9 ya 3,5. Kalau 8 ya 4,5. Kalau 13 ya rugi setengah. Itu kan? Ya nggak Pak? Iya. Nah gitu. Jadi belum tahu untung berapa belum tahu. Tapi berupa formula, berupa rumus gitu kan. Angkanya berapa nggak tahu. Tergantung prime rate 5 tahun ke depan gitu kan. Demikian juga dengan Bank 2 ini. Bank 2 ini memberi kredit prime rate plus setengah. Ya, prime rate plus setengah. Lalu dia harusnya kan minjemnya floating. Tapi di sini dia pinjemnya bukan floating. Dia pinjemnya fix. Dia pinjemnya fix. Ya. Dia pinjam fix. Berapa kalau dia pinjam fix? 11. 11. Ya kan? 11%. Dia pinjam fix 11. Oke? Iya. Berapa untungnya? Berapa untungnya Pak? Prime minus 9,5. Nah, prime plus 1,5 plus 1,5 minus 11. 11. Nah, jadi berupa rumus, belum berupa angka, masih berupa variabel. Berapa tuh jadi? Prime minus 9,5. Prime minus 9,5. Berapa itu? Ya nggak tahu, itu kan? Pokoknya segitu. Nah, kalau prime rate-nya 10 ya dapat 0,5%. Kalau prime rate-nya 11 ya dapat 1,5. Kalau prime rate-nya 8 ya rugi 1,5. Kalau prime rate-nya 7 ya rugi 2,5. Jadi 5 tahun ke depan gimana? Ya nggak tahu. Nggak tahu untung apa rugi. Itu kan bisa untung bisa rugi. Nggak tahu. Jelas ya Pak? Nah, kemudian nah, ini Pak Devri, ini mengulang yang kemarin nih Pak Devri. Kemudian Bank 1 dan Bank 2 ini bekerja sama, ya, bekerja sama. Iya, Pak. Bekerja sama yaitu si Bank 1 itu kan dia dia takut prime rate naik, betul nggak? Ya. Dia takut prime rate naik. Kenapa? Karena dia terima 12,5, dia bayar prime rate. Betul kan? Halo, Pak. Halo? Halo, Pak. Kenapa? Halo, Pak. Putus-putus tadi, Pak. Oh, putus-putus ya? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Nah, jadi di sini si Bank 1 itu kan dia takut prime rate naik. Betul nggak? Oh iya. Betul. Takut betul, prime Pak. rate naik. Dia takut prime Betul. rate naik. Maka dia bilang sama Bank 2, Bank 2, bayar saya sebesar prime rate setiap tahun. Bayar ke saya sebesar prime rate. Berapapun prime rate kamu bayar ke saya. Jadi misalnya prime rate-nya 8 ya kamu bayar saya 8. Kalau prime rate-nya 13 ya kamu bayar saya 13. Benar Pak? Pokoknya berapapun prime rate kamu bayar saya. Oke Pak? Nah, jadi si Bank 1 ini dibayar oleh Bank 2 sebesar prime rate. Nah, si Bank 1 membayar kepada Bank 2 sebesar X%. X-nya kita nggak tahu, Pak. X-nya kita nggak tahu. Berapa X-nya kita nggak tahu. Ya. Nah, tapi kita buat supaya kita anggap dulu Bank 1 dan Bank 2 ini bargaining power-nya sama. Bargaining power-nya sama. Ya. Kalau bargaining power-nya sama, maka keuntungan kedua perusahaan itu akan sama. Ya, keuntungan kedua perusahaan itu akan sama. Keuntungannya Bank 1 berapa tadi? 12,5 minus prime. 12,5% minus prime. Minus prime. Ini kan keuntungannya sendiri. Betul nggak? Iya. Nah, tapi kan dia minta dibayar oleh Bank 2 sebesar berapa tadi? Sebesar apa tadi? Prime. Sorry. Bukan. Enggak. Sorry.
Sebentar ya Pak, sebentar. Dia ini bank 1 ini kan terima bayar 13. Terima 13 ya. Terima 13, dia bayar apa tadi? Prime rate plus 1. Lalu dia dibayar prime ya. Oh ya, dibayar prime. Dibayar prime berarti dia bayar prime ya. Dibayar prime. Tapi dia disuruh bayar apa tadi? Minus X. Bayar X. Itu kan? Ya enggak? Pak, tunggu bentar Pak Muklis. Ini kan tadi awalnya asumsinya bahwa bank 1 dan bank 2 masing-masing tidak bekerja sama. Masing-masing untung sendiri. Ini bentuk kerjasamanya bagaimana sih Pak? Mereka bagaimana jadi? Bentuk kerjasama, betul. Bentuk kerjasamanya adalah saling tukar-menukar antara bunga fix dengan bunga floating. Itu bentuk kerjasamanya, Pak. Ya, Pak? Realnya di lapangan tuh gimana sih Pak? Bisa begitu ya? Ada ya Pak? Ada. Realnya itu Pak, nanti saya kasih tahu Pak. Realnya. Oke Pak. Realnya itu jadi gini Pak. Ya Pak. Misalnya saya sama Pak siapa tadi nih? Pak Devri ya? Iya. Nah, Pak Devri. Halo Pak Devri. Iya Pak. Pak Devri. Misalnya saya sama Pak Devri melakukan kontrak interest rate swap ya Pak. Ya Pak. Iya. Sama saya sama Pak Devri. Ayo Pak Devri, kita melakukan kontrak interest rate swap. Ya Pak. Iya. Interest rate swap itu apa? Interest rate swap itu adalah tukar menukar antara bunga fix dengan bunga floating. Ya Pak. Iya. Contoh, misalnya saya sama Pak Devri sepakat untuk melakukan interest rate swap. Saya bayar Pak Devri sebesar JIBOR ya Pak, Jakarta Interbank Offer Rate. Pak Devri bayar saya sebesar 4 misalnya. Jelas Pak? Iya. Ini kontrak nih Pak, kontrak di depan notaris Pak. Iya. Bisa dibatalkan. Ya Pak? Iya. Saya ulangi tadi. Saya bayar Bapak sebesar 4%, Bapak bayar saya sebesar JIBOR. Ya Pak, ini kontrak depan notaris. Disaksikan oleh kedua direksi. Ya Pak, direksi bank saya, direksi bank Bapak, tanda tangan kita. Saya bayar Bapak 4, Bapak bayar saya JIBOR setiap tahun selama 5 tahun. Jelas Pak? Nah, nanti Pak, misalnya dananya yang kita permasalahkan adalah $100 juta misalnya ya. $100 juta. Nah, setahun kemudian kalau JIBOR ternyata 3%, setahun kemudian ternyata JIBOR 3%. Itu kan artinya saya bayar Bapak 4, Bapak bayar saya 3. Betul nggak Pak? Iya. Ya kan? Yeah. Nah dalam praktek itu cuman diselisihnya aja Pak. Ngerti nggak Pak? Selisihnya aja. Saya bayar Bapak 4, Bapak bayar saya 3 kan? Iya. Nggak usah begitulah, ngapain transfer duit ke sono kemari gitu. Kan udah saya bayar Bapak 1. Gitu. Jelas Pak? Dalam prakteknya seperti itu. Kalau misalnya JIBOR-nya 4,5 gimana Pak? Kontraknya saya bayar Bapak 4, Bapak bayar saya JIBOR, ya Pak? Ya Pak? Saya bayar Bapak 4, Bapak bayar saya JIBOR. Ternyata JIBOR 4,5 gimana Pak? Saya bayar Bapak 4, Bapak bayar saya 4,5 kan gitu. Ya enggak? Halo Pak? Halo Pak? Iya. Ya Pak? Terus gimana Pak? Masa saya mengirim pakai RTGS ke Bapak 4% kali 100 juta. Lalu Bapak kirim juga pakai RTGS ke saya 4,5% kali 100 juta. Masa begitu Pak? Ya Pak? Halo Pak? Iya Pak, di sini agak tadi berarti kalau dia 4,5 berarti saya yang bayar setengah gitu kan Pak? Iya, betul, Pak. Yang dibayar selisihnya aja Pak. Iya. Ya Pak, itu dalam prakteknya seperti itu Pak. Ya Pak, dalam prakteknya seperti itu. Nah, jadi di sini kontrak antara si bank 1 dengan bank 2 adalah tadi kan si bank 1 dibayar sebesar prime, membayar sebesar X ya Pak? Iya. Ya Pak. Sehingga labanya bank 1 adalah, labanya bank 1 kan tadinya ini 12,5 minus prime. Ya enggak? Iya. Nah, tapi kan dia sekarang dibayar prime, membayar X, betul nggak? Berarti kan labanya naik sebesar plus prime minus X, betul nggak? Iya. Nah, sementara itu laba bank 2 gimana? Laba bank 2 kan mula-mula prime minus 9,5.
Iya. Ya Pak. Iya. Nah terus dia itu kan tadi dia itu membayar prime dibayar X. Iya, Membayar betul. prime dibayar X. Berarti gimana? Iya. Berarti Minus prime plus X. plus X. Iya, jadi persamaan, betul. Nah, jadi persamaan kan? Hmm. Nah, ini kalau kita pecahkan ini persamaan ini, berarti kan 12,5 minus X. 12,5 minus X itu sama dengan berapa, Pak? Minus setengah plus X. Nah, atau X minus 9,5. Iya. Itu kan? Iya. Nah. Bisa ketemu nggak X-nya, Pak? Bisa, 11, Pak. Bisa. Berapa? Itu kan berarti 2X sama dengan 2X sama dengan berapa, Pak? 21. 22 ya? 22 sehingga 20. ya betul ya Pak? Sehingga X-nya 22. ketemu X sama dengan 22 jadi X-nya 11%, Pak. 11%. Nah, itu Pak. Jadi nanti terjadilah swap suku bunga ya. Swap suku bunga yaitu si swap suku bunga itu sebetulnya yang ini loh, yang namanya swap suku bunga itu yang ini. Nah, ini yang namanya swap suku bunga itu yang ini. Kan swap suku bunga itu kan definisinya tukar menukar antara bunga fix dengan bunga float. Ya kan? Jadi bank satu dibayar dengan bunga float, membayar bunga fix. Sementara bank 2 dia itu membayar bunga float, dibayar bunga fix. Ya kan? Ya kan Pak? Nah, ini yang namanya swap suku bunga. Iya, betul. Nah, itu Pak. Jadi ini swap suku bunga ini bentuk kerjasamanya itu Pak. Tadi kan Pak Bapak tadi tanya itu kan, bentuk kerjasamanya seperti apa sih sebetulnya? Bentuk kerjasamanya adalah swap suku bunga, yaitu tukar menukar antara bunga fix dan bunga floating. Bank satu membayar fix sebesar X, tapi menerima sebesar prime dari bank 2. Nah, bank 2 dia menerima sebesar X, membayar sebesar prime rate. Ya. Nah, apabila mereka bekerja sama, maka nanti ketemu X sama dengan 11. Nah, kalau X ketemu 11, berarti keuntungannya bank 1 berapa, Pak? Kalau bank 1 berarti 12 dikurang X, Pak. Betul. Keuntungan bank 1 adalah 12,5. 12,5 minus 11. 11. Oh. Ya kan? 12,5 minus 11. Berapa itu, Pak? 1,5. 1,5. Ya, Pak? Ya. Nah, ini adalah laba bank 1 ya setelah kerjasama. Setelah kerjasama. Ya. Ingat, setelah kerjasama. Ya, setelah mereka bekerja sama. Ya, ingat itu, setelah mereka bekerja sama. Ya. Nah, coba lihat laba bank 2. Laba bank 2 itu adalah kan prime minus 9,5 minus prime plus X kan berarti X minus 9,5, betul nggak? Betul. Nah, berarti 11% minus berapa Pak? 11% minus 9,5. Nah, berapa itu Pak? 1,5. 1,5. Nah, coba lihat Pak. Coba lihat ini. Ya Pak. Coba lihat. Jadi si bank 1 itu labanya menjadi 1,5%. Bank 2 labanya menjadi 1,5% juga setelah mereka bekerja sama. Ya. Nah, padahal kalau mereka tadi tidak bekerja sama, berapa sih untuk mereka? 12,5 kurang prime. Kalau yang bank 1 tadi. Enggak ah. Itu maksudnya kerjasama. Ya. Berapa? 1%, Pak. Ini loh. Oh, yang tadi. Oh iya, yang tadi. Oh iya. Ini loh, Pak. Untung 1%, nih kan? Ya. Enggak. Bank 1 untung 1%. Bank 2 juga untung 1%. Gitu loh, Pak.
Oh iya, iya, iya. Ini tanpa kerjasama, ya Pak. Jadi tanpa kerjasama, bank satu itu untung 1%. Kenapa? Dia lending 13,5, ya Pak. Lending 13,5, dia borrow 12,5 kan gitu, ya nggak Pak? Lending 13,5, borrow 12,5 ya jelas lah untung 1, ya nggak Pak? Iya. Nah, bank 2 lendingnya prime rate plus 1,5, ya. Lendingnya prime rate plus 1,5, borrownya prime rate plus setengah. Jelas lah untung 1. Iya. Ya enggak? Ini kan logika sederhana ini Pak. Ya kan? Iya. Logika sederhana tadi kan. Nah, jadi kita lihat di sini kalau pakai logika sederhana untungnya cuma 1. Jalan sendiri-sendiri, bank 1 jalan sendiri, bank 2 jalan sendiri. Enggak salah, enggak ketemu Pak. Enggak ketemu. Bank 1 jalan sendiri, bank 2 jalan sendiri, enggak ketemu. Nah, masing-masing untung 1%. Ya Pak? Nah, kalau mereka bekerja sama dengan saling tukar menukar bunga floating dengan fix, yaitu antara ketemu fixnya akhirnya ketemu 11 kan. Jadi prime rate ditukar dengan 11, ternyata keuntungan mereka bisa naik menjadi 1,5%. Jadi masing-masing untung mengalami kenaikan laba sebesar 0,5%. Betul nggak? Prime rate tetap kita nggak tahu, yang 11 itu kan X-nya kan Pak, fix-nya tuh berarti ya. Benar kan Pak? Kalau prime rate kita kan coret tadi kan sudah bersamaan tidak tahu. Iya, prime rate itu kan memang kita tidak tahu Pak. Iya. Prime rate itu kan kita memang tidak tahu. Iya. Ya, prime rate itu kita memang nggak tahu berapa ya prime rate itu, nggak tahu. Ya Pak. Nah, jadi kita lihat di sini bekerja sama itu mengakibatkan kedua-duanya untung kan ceritanya begitu Pak tadi. Ya nggak Pak? Jadi kan ceritanya tadi si Disneyland-nya untung, si Toyotanya juga untung gitu loh. Iya. Labanya akan naik gitu kalau mereka mau bekerja sama. Ya, kalau mereka mau bekerja sama itu laba akan naik. Siapa? Dua-duanya. Dua-duanya akan naik. Nah, coba lihat Pak. Ini kan naik setengah Pak. Mungkin nggak Pak, bank 1 naik dari 1 menjadi 1,6, bank 2 naik dari 1 menjadi 1,5. Mungkin nggak Pak? Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena dia persamaan, jadi nanti tidak sama nanti. Enggak, ini loh Pak. Kan saya bilang tadi, saya ingat nggak saya cerita tadi. Kalau ada 2 orang lagi kelaparan, ya Pak. 2 orang lagi kelaparan, ya Pak. Terus nemu roti 1 biji Pak. Ya Pak, nemu roti 1 biji. Nah, kalau si A dapat 60% dari roti itu, si B pasti dapat 40% dari roti itu. Nggak mungkin si A dapat 60%, si B dapat 50%. Ya nggak Pak? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin dong, orang rotinya cuma 1. Ya nggak Pak? Nah, di sini quality spread-nya itu berapa? Quality spread-nya kan 1% Pak. Ini loh Pak. Quality spread-nya kan 1%. Ya nggak? Iya. 1% inilah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka berdua itu. Itu kan tadi ceritanya begitu. Oh iya, setengah-setengah jadi ini. Nah, tadi kan saya bilang bisa 0,5, 0,5, bisa 0,6, 0,4, bisa 0,7, 0,3, itu tergantung bargaining power kan begitu Pak. Iya. Ya nggak Pak? Kita anggaplah bargaining power mereka sama kuat, ya, karena bargaining powernya sama kuat, akhirnya dapatnya setengah-setengah. Makanya yang tadinya mau untung 1 jadi 1,5. Ini juga tadinya mau untung 1 jadi 1,5. Kenapa? Karena mereka bekerja sama mengeksploitasi potensi keuntungan sebesar 1% ini, gitu loh, ya Pak. Yeah. Nah, ini udah diketahui orang sejak tahun 1700-an Pak, namanya David Ricardo gitu kan. Itu muridnya Adam Smith itu, gitu kan. Nah, jadi ini adalah dasar yang menjadi pendorong lahirnya transaksi interest rate swap. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sebetulnya ada transaksi interest rate swap, ya karena ada potensi yang bisa digali. Ada potensi yang bisa digali, yaitu sebesar 1% ini. Nah, orang di pasar itu selalu cerdik Pak, bukan pinter Pak, cerdik. Beda nggak Pak, cerdik sama pinter Pak? Beda. Beda ya. Kalau cerdik itu dia jeli mana nih bisa untung, dia eksploit untung, dapat, gitu kan. Nah,
Jadi ini ada potensi keuntungan 1% itu. Orang di pasar itu selalu jeli, Pak. Selalu jeli. Dia melihat ini ada potensi nih 1%. Gimana ya caranya? Gitu kan? Nah, itu secara naluriah manusia itu bisa mencari model-model transaksi yang bisa menguntungkan semua pihak, gitu kan. Nah, lahirlah ini. Lahirlah transaksi yang namanya interest rate swap. Gitu, Pak. Nah, itu jadi ini terjadilah transaksi interest rate swap yang sebetulnya adalah memanfaatkan apa yang namanya quality spread, ya, quality spread. Sebetulnya akan lebih enak kalau ada gambar ya. Kemarin saya gambar ya, tapi nanti saya kirim ya Pak, Bapak-bapak sekalian. Nanti Iya, Pak. saya akan kirim soal jawab, ada gambar-gambarnya gitu. Jadi ini bayar ke sini, jadi lebih enak dilihat. Jadi nanti Bapak tinggal pelajari lebih gampang. Ini karena di sini susah gambarnya. Tapi saya punya, tapi cuma di komputer yang ini, jadi saya agak susah nayanginnya. Nah, sekarang Pak, saya minta Bapak mengerjakan latihan ini. Ya Pak, Bapak mengerjakan latihan ini. Oke Pak. Pak, karena kita perlu pengendapan Pak. Orang belajar itu perlu diendapkan dulu, gitu ya. Perlu diendapkan dulu supaya Bapak lebih paham. Ini sekarang jam berapa sih? Masih ada waktu 30 menit. Ya Pak, jadi misalkan di sini Bank A memberi kredit misalnya 12%. Ya, 12%. Bank B memberi kredit misalnya LIBOR plus 1%. Ya Pak. Nah, coba Bapak ceritakan yang saya ceritakan tadi, gitu ya. Ya Pak. Iya, Pak. Coba Bapak ceritakan yang saya ceritakan tadi. Bank A memberi kredit 12%. Maka kalau nggak mau kerjasama dengan Bank A, ya, maka dia harus minjem dengan bunga berapa, gitu kan? Ya, jadi ini Anda jelaskan ini kalau tidak mau kerjasama bagaimana ceritanya ya, tanpa kerjasama dan dengan kerjasama, gitu ya Pak? Tanpa dan dengan kerjasama. Oke. Nah, demikian juga ini Bapak ceritakan yang tanpa dan dengan kerjasama. Ya Pak, silakan ya Pak. Perlu diindapkan Pak supaya Bapak agak tenang gitu. Nanti kita lanjutkan. Silakan ya Pak. Ya, Pak.
Ini juga rata dia, Pak. 0,25, 0,25 untungnya masing-masing. Bagaimana, sudah ketemu Pak? Sudah, dia rata juga nih, 50-50, dapat tambahan keuntungan 1/4%. 1/4, betul. Karena 0,5 ya. Iya, betul. Ya, 0,5 kan, ini 0,5 sehingga dibagi 2, 0,25, 0,25. Iya. Gitu ya. Jadi tadinya kan mereka ini untung 1% ya Pak. Ya Pak, Bank A memberi kredit 12%. Dia pinjam fix 11, berarti kan untung 1 ya. Ya, 1 sama. menjadi 1,25 ya. 1 jadi 1,25 masing-masing, Pak. Ya, masing-masing memperoleh 1 menjadi 1,25. Kalau case teori begini pasti mereka tuh selalu dapat tambahan keuntungan itu 50-50, Pak, atau ada case yang dia tuh nggak 50-50, Pak? Nggak selalu, Pak. Oh. Tidak. Ya. Begini Pak, dalam praktek Pak, dalam praktek si A dan si B ini nggak bisa langsung ketemu Pak. Ada brokernya Pak yang mempertemukan mereka itu. Iya. Ya Pak, jadi di pasar itu ada broker namanya investment banker Pak. Jadi ada investment banker yang mempertemukan Bank A dan Bank B itu Pak. Iya. Nah gitu. Nah nanti kan mereka nego. Itu kan dia dalam negosiasi antara Bank A dengan Bank B itu nanti ada penengahnya Pak. Si bro investment bankernya itu Pak. Iya. Nah investment bankernya itu nanti dapat juga Pak. Jadi ini biasanya itu kan tadi 0,25 ya Pak. Iya. Mungkin dapatnya tuh cuma 0,24 Pak. Oh. Nah, nanti 0,01 sama 0,01 itu si broker. Nah, jadi si broker ngambil dari si Bank A 0,01, dia ngambil dari Bank B 0,01, dia dapat 0,02. Itu kalau nominal investasinya miliaran lumayan rupiah Pak. Itu dia jadi broker juga sudah lumayan, Pak. Lumayan Pak, sekali ngetok udah bisa di rumah Pak. Gitu kan. Iya loh. Ya untuk makan setahun udah cukup lah. Karena mereka biasanya itu mereka kerjanya nggak tiap hari Pak. Jadi setahun 3 kali itu mengarrange seperti itu. Setahun 3 kali 4 kali udah Pak. Udah melelahkan juga itu Pak. Dan sudah cukup lah itu untuk hidup setahun, untuk keliling dunia, piknik ke sana kemari udah cukup Pak. 0,01% aja Pak dari sana, 0,01% dari sini. Udah cukup Pak. Iya. Cukup. Dan itu si A-nya juga seneng, si B-nya juga seneng, ya nggak Pak? Sama-sama untung semua sih. Ya. Iya, semua untung. Si A untung 0,24, Bank B untung 0,24, dianya dapat 0,02. Iya. Enggak Pak? Nggak ada yang rugi Pak, semua untung. Iya. Nah itulah yang kemarin saya ceritakan. Misalnya di depan rumah saya ada orang bongkar rumah, dia punya tanah satu gunung gitu Pak, satu gundukan tanah. Sementara di belakang sana ada orang yang rumahnya di belakangnya itu ada jurangnya gitu kan, ada jeglongannya, satu gunung juga gitu kan, satu gundukan juga. Nah saya bilang sama orang depan rumah saya, ini saya bersihin deh tanahnya. Mau nggak bayar saya 100.000 gitu kan? Mau. Nih saya bayar 100.000 gitu kan? Nah terus saya pergi ke orang yang belakang rumah sana. Pak itu rumahmu di belakang kok ada bolongannya, saya tutupin mau nggak? Bayar saya 100.000 ya, gitu kan? Oh iya sini, tutupin lah saya bayar 100.000. Ini nggak Pak? Ya, jadi kan saya dari orang depan rumah saya dapat 100.000, orang belakang rumah saya dapat 100.000. Apakah saya merugikan mereka Pak? Enggak, bantu juga. Justru menguntungkan orang depan rumah saya, menguntungkan orang belakang rumah saya, dan saya sendiri untung Pak. Gitu kan? Itulah bisnis Pak. Nah, jadi sekolah bisnis itu, magister manajemen itu kan sekolah bisnis ya Pak. Ya, jadi sekolah bisnis itu sebetulnya mengajarkan bagaimana bisnis yang benar, gitu kan? Cari cuan yang cengli ya Pak ya. Nah, semua orang senang, gitu kan? Jadi semua orang happy, kita sendiri dapat cuan, gitu kan? Nah itu. Jadi bisnis itu sebetulnya begitu.
meng-create value yang menyenangkan semua orang, kita sendiri senang. Gitu loh, Pak. Iya. Nah, itulah bisnis. Ya, Pak. Itulah bisnis yang kita perlu belajar terus dari kehidupan kita. Itu sebetulnya seperti itu. Hidup itu sebenarnya seperti itu aja kok, Pak. Betul nggak, Pak? Hidup itu sebetulnya seperti itu. Kita menyenangkan di sana, menyenangkan di sini, kita sendiri dapat. Ya tentunya dapatnya sewajarnya lah, gitu kan. Kalau misalnya saya mau untung 0,24 di sana, 0,24 di sini, terus si bank A-nya dapat 0,01, si bank B-nya dapat 0,01, ya nggak mungkin mereka mau. Ya nggak, Pak? Iya. Ya nggak, Pak? Betul. Misalnya saya dapat 0,24 dari bank A, 0,24 dari bank B, lalu bank A dapat 0,01, bank B dapat 0,01. Ya nggak mau lah mereka. Iya. Mereka mempertaruhkan jutaan dolar, saya cuma mempertemukan aja, gitu kan? Ya nggak? Nah, saya kan nggak main juta-jutaan dolar, saya cuma mempertemukan aja. Ya udah 0,01%, 0,1%. Cukup lah, gitu kan? Ya kan, Pak? Nah, seperti itu. Jadi asal kita tahu menempatkan diri kita di mana sebetulnya kita harus menempatkan diri kita itu, gitu. Ya, Pak. Betul. Itu sebetulnya kalau kita belajar di sekolah bisnisnya, kita belajar seperti itu. Bagaimana menyenangkan hati orang. Intinya bisnis sebetulnya itu. Bagaimana menyenangkan hati orang dengan melakukan suatu kegiatan ekonomi. Itu kan yang mengedit value. Ya, memberi value kepada customer kita dan memberi value kepada supplier orang yang memasok bahan baku ke saya, masuk tenaga kerja ke saya, atau masuk yang lain-lain, mungkin sewa ruangan segala macam dia pasok saya, lalu saya berproduksi, saya jual ke orang yang beli produk saya senang, orang yang jual bahan baku ke saya juga senang, sayanya juga senang. Itulah bisnis kan intinya cuma itu. Ya kan, Pak? Nah, ini di sini